Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Salsabila, saya dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 25. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema menumbuhkan semangat belajar dalam situasi pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat DRS Ahmad Damanhuri MMPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Blitar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 2 Kota Blitar dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Motivasi Belajar Daring dalam Situasi Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020 kemarin, tepatnya pada bulan Maret tahun 2020, terdapat 2 warga Indonesia yang positif terjangkit virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yang memiliki gejala hampir sama dengan penyakit flu. Namun penyakit ini lebih mematikan. Hari ke hari pun angka positif COVID-19 di Indonesia ini terus meningkat dan kian mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan pemerintah membatasi beberapa kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang sewajarnya dilakukan di sekolah secara tatap muka antara guru dengan muridnya, kini harus dilakukan secara belajar jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan belajar daring. Kegiatan belajar daring ini dilakukan guna menghentikan penularan virus COVID-19. Kegiatan belajar daring di Indonesia ini masih terus dilakukan mengingat angka positif COVID-19 di Indonesia juga masih terus tinggi. Namun, pada kenyataannya, kegiatan belajar daring di Indonesia ini masih jauh dari kata maksimal. Banyak para siswa yang justru malah kehilangan semangat belajarnya karena beberapa faktor. Ketika melakukan kegiatan belajar secara daring, banyak siswa yang tidak menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga menyebabkan kegiatan belajar secara daring ini terkesan membosankan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring, diperlukan adanya suatu pendorong atau penggerak bagi para siswa agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Salah satu contohnya yaitu kemajuan teknologi. Di era yang semakin canggih ini, kemajuan teknologi terus dikembangkan oleh para ahli agar memudahkan kita dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan. Tak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu Guru yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, dalam rangka menumbuhkan semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini, para siswa membutuhkan suatu motivasi dalam belajar. Lalu, apa yang disebut dengan motivasi dalam belajar? Motivasi dalam belajar adalah suatu pendorong atau penggerak bagi para siswa agar para siswa tertarik dalam belajar dan secara terus-menerus melakukan kegiatan belajar ini, bahkan tanpa disuruh sekalipun. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar kita memiliki motivasi dalam belajar. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, dengan menanamkan niat belajar yang sungguh-sungguh dalam diri kita. Mengapa harus niat yang ditanamkan? Ya, karena niat merupakan suatu kunci utama bagi kita dalam melakukan suatu kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua,
yaitu dengan mencari referensi belajar yang tidak membosankan. Mungkin bisa berupa video interaktif dari YouTube atau artikel-artikel yang lengkap dari Google dan sebagainya. Tentunya dengan bantuan kemajuan teknologi yang semakin hari kian canggih. Kemudian yang ketiga yaitu membuat rangkuman-rangkuman yang menarik. Mungkin kita bisa membuat rangkuman di PowerPoint atau mungkin membuat rangkuman di buku dengan tulisan tangan kita sendiri yang kemudian kita beri hiasan-hiasan dan gambaran-gambaran yang menarik sehingga suatu saat jika kita akan membaca rangkuman tersebut, kita akan memiliki gairah dan semangat dalam membacanya. Kemudian yang keempat yaitu dengan mengondisikan tempat belajar kita senyaman mungkin. Dengan mengondisikan tempat belajar kita senyaman mungkin, yaitu dengan kita mencari tempat yang tenang dan jauh dari keramaian, kita akan lebih konsentrasi dalam belajar, sehingga motivasi kita dalam belajar tersebut akan keluar. Dan yang kelima, yaitu dengan membuat jadwal belajar harian. Dengan membuat jadwal belajar harian, kita akan tahu kapan waktunya kita akan belajar dan kapan waktunya kita beristirahat. Dengan demikian, kita akan memiliki jam belajar yang efektif dan optimal. Jadi, dengan kita menanamkan niat yang sungguh-sungguh dalam belajar, kemudian dengan kita mencari referensi belajar yang tidak membosankan, kemudian dengan kita membuat rangkuman yang menyenangkan, mengondisikan tempat belajar kita senyaman mungkin, dan membuat jadwal belajar harian, tentunya kita akan memiliki motivasi dalam belajar. Dengan kita memiliki motivasi dalam belajar tersebut, kita akan terdorong agar kita semangat dalam belajar. Jika kita sudah semangat dalam belajar, tentunya kita akan cepat beradaptasi dengan keadaan belajar secara daring ini. Dan tentunya akan meningkatkan prestasi kita di sekolah. Maka dari itu, marilah teman-teman, kita menanamkan motivasi belajar ini dalam diri kita. Karena belajar itu penting, teman-teman. Meskipun kita belajar masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang dilakukan secara daring. Kita harus bisa menyesuaikan diri dalam kondisi yang seperti ini. Dan kondisi yang seperti ini bukanlah hambatan bagi kita agar terus berprestasi. Baiklah Bapak Ibu Guru yang terhormat dan teman-teman semuanya, jalan-jalan ke kota Tarakan, pulangnya tidak sengaja melihat buaya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga saya dan teman-teman semuanya dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih atas perhatian yang Bapak dan Ibu Guru berikan serta teman-teman berikan kepada saya. Akhirul kalam saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.